Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun pada pagi ini, membuka mata kita dengan sehat, dengan sukacita dan damai sejahtera, karena kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 10 Juni 2023. Semoga sabda Tuhan akan memandu kita untuk berjalan di sepanjang hari ini dan memberikan kekuatan baru bagi kita. Kita masih ada di kitab Injil Yohanes dan pagi ini kita akan membaca pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah mau engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Tuhan Yesus hanya menunda. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, adalah 3 bersaudara, Lazarus, Maria, dan Marta. Mereka sangat dikasihi Yesus, dan mereka pun juga sangat mengasihi Yesus. Berawal dari kisah Maria yang dirasuk 7 setan, dan Yesus dapat menyembuhkannya dengan baik. Sejak saat itulah mereka menjadi satu keluarga yang dengan tulus dan tetap mengabdi kepada Yesus. Karena Maria mengalami kasih yang sedemikian besar, itulah menyebabkan Maria rela melayani Tuhan, mengorbankan minyak wangi dengan kasih kepadanya. Ia menuangkan minyak wangi itu ke seluruh tubuhnya dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Mereka sangat menikmati hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus karena mereka dikasihi Tuhan. Bukan berarti mereka terlepas dari pergumulan. Sekalipun demikian, mereka mengalami kesedihan, kesakitan, dan kematian. Saudara sekalian, dari sini kita tahu bahwa sekarang pun demikian. Kesulitan seperti ini dapat dan akan terjadi kepada orang percaya yang setia dan dipilih oleh Allah dan yang mengasihi Tuhan. Tetapi menarik saudaraku, memperhatikan apa yang mereka lakukan menghadapi kesukaran hidup mereka. Ketika Lazarus sakit keras, mereka bergegas mengirim kabar kepada Yesus. Mereka mencari Yesus dan menyampaikan keluhan mereka. Wajarlah saudaraku kalau mereka mencari Yesus sebab mereka sangat mengenal Yesus. Pengalaman Maria yang dulu disembuhkan. Mereka percaya bahwa sekarang pun kasih Yesus itu tetap sama. Juga dapat melakukannya bagi saudara laki-lakinya yang mereka kasihi. Saudaraku, ketika Yesus mendengar, apakah Yesus langsung pergi menemui Lazarus dan menyembuhkannya? Tidak. Teks yang kita baca tadi dikatakan Yesus sengaja menunda 2 hari kemudian. Barulah ia beranjak untuk menemui keluarga yang susah ini. Yesus sengaja menunda untuk pergi kepada keluarga yang dikasihinya itu, supaya memperkuat iman keluarga itu dan para muridnya, dan untuk melaksanakan bagi mereka sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang mereka pikirkan. Pada mulanya tindakan Yesus tampaknya menunjukkan
bahwa dia kurang peduli kepada penderitaan sahabat-sahabatnya itu. Akan tetapi Yohanes berkali-kali menekankan bahwa Yesus mengasihi keluarga itu dan turut merasakan apa yang mereka alami, turut merasakan rasa sakit mereka, turut merasakan kesedihan mereka. Tuhan mengetahui betapa mereka kekurangan pengharapan untuk menemukan kesembuhan. Perhitungan waktu dan tujuan Yesus berbeda dengan yang mereka ingini. Memang perhitungan waktu dan kehendak Allah di tengah-tengah penderitaan kita kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita ingini. Allah menjawab kita sesuai dengan kebijaksanaan kasih-Nya. Saudara-saudaraku, jika kita mengalami pengalaman seperti Maria dan Marta, apakah yang akan kita rasakan? Kita bisa saja mengatakan, Yesus tak mendengar keluhan dan permohonanku. Yesus tak mengasihiku. Sebab kita ingin langsung menerima apa yang kita inginkan. Kita selalu ingin semua serba instan. Tetapi Tuhan punya waktu sendiri, yang kadang berbeda waktu dengan kemauan kita. Tuhan sedang mengerjakan iman kita dengan kesabaran. Ia bukannya diam, Ia bukannya tak peduli, tapi Ia sedang mengerjakan yang terbaik bagi iman kita. Akan tetapi Yohanes beberapa kali menekankan bahwa Yesus mengasihi keluarga itu serta turut merasakan apa yang terjadi dengan keluarga ini. Bagaimana mereka sedang menderita, bagaimana mereka sedang bingung, bagaimana mereka keluar dari persoalan itu. Allah menjawab kita sesuai dengan kebijaksanaan-Nya. Saudara-saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita kini, Ia turut merasakannya. Marilah kita bergegas mencari Dia. Marilah kita belajar percaya dan menaruh iman kita sepenuhnya padanya. Sabar menantikan apa yang Ia ingin lakukan bagi kita. Sebab Ia sedang bekerja untuk yang terbaik bagi kita. Ingatkah firman Tuhan yang mengatakan, Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jikalau saudara mengasihi Tuhan, jikalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Yesus Kristus, Yesus sebenarnya sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau Ia mengasihi kita, Ia pasti tidak diam, Ia pasti tidak mempedulikan kita. Ia sedang mendengar kita ketika kita berdoa. Ia mendengar keluhan kita. Ia mendengar pergumulan kita. Ia tahu kebutuhan kita yang terbaik. Maka saudaraku, mari kita bergegas dengan tulus untuk mencari Dia. Dan percaya bahwa Ia sedang mendengar. Hanya saja, mungkin sekarang Ia hanya menunda. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa kami dalam Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena perbuatan-Mu yang ajaib kepada Lazarus, yang mempedulikan kedua saudaranya Maria dan Marta yang sedang berduka, dan yang sedang bergumul untuk kesembuhan saudaranya. Dalam hidup ini ya Tuhan, kadang-kadang kami juga menghadapi persoalan-persoalan hidup yang kadang-kadang kami tak bisa keluar dari sana. Tapi tolonglah kami supaya prinsip firman-Mu yang kami pelajari pagi ini membawa kami untuk menyadari kepada siapakah kami akan lari. Kiranya kami bergegas datang kepada Yesus, mempercayai kasih-Nya, menyerahkan seluruh iman dan pengharapan kami. Kami tahu Ia peduli keadaan ini. Ia tak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Tapi kami tahu bahwa kadang-kadang Ia menunda waktu, menjawab kami, menjawab doa kami. Karena Ia sedang bekerja melakukan yang terbaik, yang kadang-kadang berbeda dengan keinginan kami. Hamba-Mu berdoa supaya firman-Mu ini menguatkan kami, meneguhkan kami, agar segala hal yang terjadi dalam hidup kami bergegas untuk mencari Yesus. Karena di dalam Dia kami akan menemukan jawaban yang terbaik. Kami menemukan kekuatan, kami menemukan penghiburan. Hamba-Mu berdoa kepada setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang sedang terjadi, Tuhan, nyatakan diri-Mu bahwa Engkau mendengar keluhan umat-umat-Mu ini. Dan bekerjalah seturut dengan kehendak-Mu,
supaya kami tahu, kami mengalami kasih-Mu. Kami mengalami Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Kepada saudara-saudara kami yang menderita, Tuhan, tolonglah mereka. Mereka yang sedang bersedih, hiburkanlah mereka. Mereka yang sedang goyah dalam percaya mereka, kuatkan mereka. Biarlah Roh-Mu berkuasa sempurna atas hidup kami, supaya dari hari ke hari kami semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.